Pondasi Kuat. Halo Sobat Anti Korupsi, kembali lagi bersama kami di Pondasi Kuat, podcast dengan komutasi. Podcast kali ini kita diisi teman-teman internship. Ada aku sendiri, Tita, kemudian ada Mawar, Nana, dan juga Nando yang akan membahas mengenai kuliah selama pandemi COVID-19. Di sini kita akan sharing pengalaman pribadi mereka loh. Jadi ikutin terus ya podcast kami. Oke, kita awali dengan Mawar ya. Halo Mawar, apa kabar? Kamu sekarang lagi di mana nih? Halo Kak Nana, aku baik nih. Sekarang aku lagi di Wonogiri. Kak Nana, apa kabar nih? Aku baik juga dong. Aku mau nanya nih ke kamu sebagai mahasiswa baru. Gimana sih perasaan kamu ngerasain yang namanya kuliah tetapi harus secara online? Gak bisa offline seperti ekspektasi kamu sebelumnya? Mungkin bisa di-share ke kita juga nih, biar kita tahu. Sebagai mahasiswa baru yang ngerasain pertama kali kuliah secara daring itu sangat luar biasa ya. Pasti ada suka, duka yang kita rasain sebagai maba. Kita mulai dari duka dulu kali ya. Nah, dukanya itu gak bisa ketemu secara langsung sama teman-teman di kampus. Gak bisa ngerasain sensasi datang ke kampus sebagai maba, dan gak bisa rasain sensasinya ospek. Tapi senengnya kalau online itu, ya semua kegiatan cuma di rumah. Waktu pengisian administrasi juga tinggal upload file. Dan mungkin ada dari salah satu di antara teman-teman pendengar nih, kalau lagi kelas, ada yang ketiduran atau bahkan ngilang. Tapi hal itu jangan diulangi terus-terusan ya. Dan enaknya kelas online itu, kita nggak harus di rumah buat ikut kuliah. Bisa di luar sambil cari wifi, terutama buat teman-teman yang kesulitan sama jaringan. Begitu. Oh ya Mawar, apa sih kendala kamu waktu kuliah online? Kalau aku nih ya, dari dosennya itu terkadang suka susah sinyal, sehingga jam kuliah jadi mundur. Upload materinya juga terkadang lama. Selain itu terdapat beberapa materi yang nggak bisa dijelasin oleh dosen, sebab bagi dosen materinya itu terlalu rumit untuk mahasiswa. Waduh, sama dong Kak. Kalau aku untuk kendala, waktu online kelas juga jaringan sih. Kadang wifi gangguan gitu, apalagi kalau ada pemadaman listrik. Pasti sangat mengganggu proses perkuliahan kita. Iya, bener tuh. Tapi dari semua kesulitan yang kita alami, pasti ada dampak positifnya dong. Nah, semua itu bisa kita jadiin pengalaman hidup kita biar lebih berwarna. Tetap semangat ya teman-teman dalam menjalani kuliahnya. By the way, gak kerasa ya teman-teman maba sebentar lagi mau naik ke semester 2. Siapin tuh apa aja yang kira-kira dibutuhkan biar kendala yang dialami di semester 1 bisa dilewati. Saran dariku, misal selain pakai wifi di rumah, siapin juga cadangan seperti hotspot dari HP. Atau kalau lupa beli kuota, boleh tuh pinjam jaringan dari saudara. Ya, kita berharap semoga aja pandemi ini cepat berlalu, biar kita semua bisa merasakan kuliah offline lagi. Nah, selain Mawar, ada Nando juga nih. Aku mau nanya dong ke kamu, Nan. Gimana sih pengalaman kamu selama jadi maba online? Seperti yang kita ketahui kan, di UAJY ini banyak banget nih kegiatannya, seperti LDPKM, inisiasi, jogis, dan banyak kegiatan lainnya yang harus diikuti oleh para maba. Boleh tuh buat kamu sharing sama kita. Sebenarnya seru juga sih jadi maba online tuh. Tapi saat mengikuti kegiatan inisiasi LDPKM dan jogis, agak kecewa Kak. Karena nggak bisa bertemu langsung dengan teman-teman seangkatan. Dan feel ikut kegiatannya juga nggak terasa karena online. Tugas-tugasnya harus mengandalkan sinyal internet. Apalagi kalau telat submit karena gangguan sinyal. Kan takut nggak lulus kegiatan itu Kak. Tapi dari aku sendiri, meskipun dilaksanakan secara online, banyak sekali loh manfaat yang aku rasain. Seperti bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru, baik teman seangkatan maupun kakak tingkat. Terus kita dapat mengetahui sejarah kampus kita tuh seperti apa. Dan dapat mengenal tentang kebudayaan yang ada di kota Jogja ini Kak. Ternyata seru juga ya. Terus, apa sih tantangan yang kamu hadapi selama kuliah online ini? Kalau dari aku ya Kak,
tantangan yang aku hadapi selama kuliah online ini tuh sinyalnya harus bagus. Terus upload tugas itu harus tepat waktu. Dan yang paling penting harus bisa menjaga mood belajar. Karena kuliah online ini bikin jenuh dan bosan, Kak. Oh ya, Kak, aku mau tanya dong sama Kak Tita. Apa sih perbedaan pembelajaran secara online dan offline tuh? Wah, menarik sekali nih pertanyaannya. Kalau aku pribadi ya, tentunya ada perbedaan yang cukup signifikan. Sistem pembelajaran secara online itu jujur buat aku pusing banget. Kenapa aku bilang gini? Soalnya minim banget ilmu yang bisa aku dapatkan dari penjelasan dosen. Pembelajaran secara online ada beberapa dosen yang kadang cuma ngasih tugas, tetapi belum sempat untuk dijelaskan. Kemudian, perubahan pembelajaran yang aku rasakan, selain itu lebih ke sistem belajarnya yang serba online. Dan kemudian, mepet banget nih deadline untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi aku tuh kadang suka telat karena jaringan di tempat aku itu kurang bagus. Sedangkan waktu offline, kan kita langsung tatap muka nih, dan jatuhnya aku lebih fokus gitu untuk dengerin penjelasan dosen. Namun, ada enaknya juga sih kalau pas lagi nggak mood, aku biasanya nonton ulang rekaman video melalui Teams. Jadi bisa dipelajari lagi. Kalau ada yang aku nggak paham, jadi bisa dipahami ulang deh. Wah, jadi gitu ya Kak. Makasih banyak Kak Tita buat sharingnya. Semoga perubahan tersebut membuat kita bisa menyesuaikan diri dengan rutinitas yang baru. Nah, di masa pandemi ini pasti kita sering merasa bosan untuk melakukan hal yang serba online ini. Gimana kalau kita minta beberapa tips dari Kak Nana untuk mengatasi kebosanan selama proses perkuliahan online ini? Oke Mawar, nih ya strategi biar kuliah online tidak membosankan. Yang pertama, dari pola pikir itu sudah menganggap bahwa kuliah online ini nggak membosankan. Kedua, segala kegiatan online itu dilakukan dengan serius dan menganggap kegiatan online ini sama dengan pada saat kegiatan offline. Selain itu, untuk menghindari rasa bosan, kalian juga bisa ikut aktif dalam menanggapi sapaan ataupun pertanyaan dari dosen, pembicara, atau ketua rapat. Lalu, saat presentasi online, sebaiknya kalian tetap sadar bahwa kalian itu sedang mempresentasikan hasil kerjaan kalian itu ke dosen dan teman-teman kalian. Sadar bahwa kalian itu sedang didengar perkataannya meskipun off-cam. Sehingga diri kalian tuh siap siaga dan rasa bosan itu tidak akan menghampiri tuh. Ini nih tips dari aku. Kalau dari Nando sendiri, gimana nih tips agar tetap produktif selama masa pandemi ini? Kalau menurutku Kak, agar bisa produktif di masa pandemi ini, kita harus bisa membagi waktu dengan baik, yaitu dengan cara menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti mengikuti internship komutasi ini Kak. Lalu kita harus bisa mengerjakan tugas itu sebelum deadline. Setelah itu, kita harus bisa mengasah keterampilan atau skill yang kita miliki, seperti menggambar ataupun menulis. Mencoba hal-hal yang baru, seperti mempelajari ilmu baru, dan sering membaca buku dan materi kuliah, agar kita bisa memahami lebih materi yang disampaikan oleh dosen Kak. Nah, kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa, meskipun kuliah online, tapi kita harus bisa membagi waktu dengan baik, lebih aktif bertanya selama perkuliahan, dan selalu bersyukur sama keadaan kita. Oke Sobat Anti Korupsi, jadi demikianlah perbincangan kita dengan teman-teman internship. Terima kasih untuk penjelasannya ya teman-teman. Semoga dapat menambah wawasan Sobat Anti Korupsi semuanya. Nah, kalau kalian merasa bosen, jangan lupa untuk mengikuti tips yang sudah kita jelaskan di atas. Kalian juga bisa loh dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan baik di dalam maupun di luar kampus. Intinya, jangan sampai pandemi ini menghalangi kita untuk tetap produktif. Sampai jumpa di Fondasi Kuat berikutnya. Salam generasi muda anti korupsi.